Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, juz yang ketiga, dan masih dalam pelajaran yang ketiga juga, yaitu kita masih berada di tamrinatnya, latihan dari pelajaran yang ketiga ini, dan sekarang kita masuk ke latihan yang ke-18. Bentar, hilang dia. Baik, tafadhal, mulai dari Pak Bayu, dibaca. Bismillah. Hadhil asma'us syuhuril arabiyyati. Al-awwalu al-muharramu. As-sani Safarun. As-salisu Rabi'ul awwalu. Ar-rabi'u Rabi'ul akhiru. Al-khamisu Jumadal ula. As-sadisu Jumadal akhiratu. As-sabi'u Rajabun. As-saminu Sa'banu. At-tasi'u Ramadanu. Al-asiru Sawwalun. Dzulqa'dati Dzulhijjati. Nomor 11 apa bahasa Arabnya? 11 apa ya? Lupa lagi. Al-hadi Al-hadi asyara Dzulqa'dati. As-sani asyara Dzulhijjati. Nah, baik. Perhatikan di sini Pak Bayu. Jadi di sini tadi ada beberapa yang salah bacanya ya. Pertama itu nomor 3 itu harus bertanwin Rabi'un al-awwalu. Rabi'un al-akhiru. Itu harus bertanwin Rabi'nya. Kenapa? Karena pertama Rabi' di sini adalah alam, ya, nama. Ya, nama dan dia ma'rifat, sedangkan al-awwalu itu sifatnya. Ya. Kemudian al-akhiru juga sifat dari Rabi'. Ya, Rabi' itu alam, nama itu. Kemudian di situ nomor 8 dan nomor 9 emang dia nggak boleh bertanwin. Kenapa nggak boleh bertanwin? Karena nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Ya, seperti Utsmanu, nah, sama Sya'banu, Ramadhanu, itu nama yang diakhiri alif dan nun, maka dia mamnu' minas sharfi, nggak boleh bertanwin. Jelas insyaallah ini Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Kaslanu. Jadi, itu Ustaz. Ya, sama. Kaslanu itu, kalau kaslanu itu sifat. Ya, sifat yang diakhiri alif dan nun. Nah, kalau di sini nama. Ya, nama bulan. Nama bulan diakhiri alif dan nun. Jadi alam, ya, alamun plus alif dan nun. Maka dia mamnu' minas sharfi. Mamnu'
minas sarfi. Nah, adapun di sini Robi'un, kenapa bertanwin? Robi'un karena dia ya alamun yang enggak kemasukan alif lam. Alamun yang tidak ada alif lamnya seperti Muhammadun. Muhammadun bertanwin enggak? Tanwin Ustaz. Bertanwin Muhammadun Robi'un. Nah, Muhammadun ma'rifat enggak? Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia alam. Jadi Muhammad ma'rifat karena dia alam, sama Robi'un. Robi'un dia ma'rifat juga karena alam, sehingga sifatnya juga ma'rifat. Al-awwalu al-akhiru. Itu sifatnya. Ya. Jadi sifatnya ikutan ma'rifat. Sama kayak Jumada. Jumada ini juga dia alam dan ma'rifat, sehingga nanti sifatnya ikutan ma'rifat. Al-ula al-akhiratu. Nah, kenapa al-ula? Kenapa al-akhiratu? Karena Jumada hukumnya mu'annas dia. Ini mu'annas. Mu'annas ya. Ala wazni apa? Fu'ala ya. Tuh fu'ala Jumada. Nah, dia mu'annas. Diakhiri dengan alif ta'nis maksurah namanya. Jadi alif bengkok ini namanya alif ta'nis maksurah. Artinya dia mu'annas, sehingga sifatnya juga mu'annas. Al-ula al-akhiratu. Jelas ini insyaallah ya. Iya Ustaz. Nah, hafal nggak nama bulan bahasa Arab? Sabayu. Hafal Ustaz. Alhamdulillah kalau hafal. Baik, lanjut nomor 19. Ta'ammal ma yali. Imma wa imma. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudakkarun wa imma muannasun. Imma tazuruni wa imma azuruka. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Baik. Nah, ini kaidah ya. Jadi ini kaidah tentang imma ya. Ya. Jadi imma itu didatangkan untuk mentafsil ya. Untuk mentafsil sesuatu, memperinci sesuatu. Nah, jadi imma itu namanya harfu tafsilin ya. Imma ini dikenal dengan harfu tafsilin. Ya, dia namanya harfu tafsil. Harfu tafsil itu apa? Huruf yang dihadirkan untuk memperinci sesuatu. Nah, coba perhatikan di sini. Al-ismu fil lughatil arabiyyati. Isim dalam bahasa Arab. Ini kan banyak perinciannya. Isim dalam bahasa Arab itu ada yang nakirah, ada yang ma'rifat, gitu kan. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, ada juga yang mudzakkar, ada juga yang mu'annas. Nah, yang diperinci di sini adalah dari segi jenisnya. Nah, imma mudzakkarun wa imma muannasun. Jadi imma di sini didatangkan untuk memperinci jenis dari isim bahasa Arab, yaitu ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas ya. Jadi imma itu namanya harfu tafsilin, didatangkan untuk memperinci kalimat yang sebelumnya yang masih global, masih umum ya. Coba perhatikan contoh selanjutnya di situ. Nomor 2, imma tazuruni wa imma azuruka. Artinya apa, Pak Bayu? Saya gembira dan kamu gembira ya Ustaz.
Zara yazuru, mengunjungi. Kamu yang mengunjungi Oh, aku. yang gembira saro ya. Ya. Kalau zara yazuru fiilnya. Kamu Jadi dia mengunjungiku atau. atau aku mengunjungimu. Nah, jadi imma itu makna lainnya itu au ya. Nah, imma itu bisa diartikan au. Tazuruni au azuruka gitu. Imma tazuruni wa imma azuruka. Kamu yang mengunjungi aku atau aku yang mengunjungi kamu. Nah, sama ya. Kemudian nomor 3, Ibrahimu imma maridun wa imma mustafirun. Artinya apa ini? Ibrahim dalam keadaan sakit atau juga ya Ustaz? Ya, Atau atau dia dia pergi ya? Dia ya dalam keadaan musafir. berpergian. Nah, jadi Ibrahim di sini kan konteksnya dia nggak hadir. Kemana Ibrahim? Nah, aina Ibrahim? Limadza la yahdur? Kenapa nggak hadir? Maka dijawab, Ibrahim imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim bisa jadi sakit atau bisa jadi musafir. Jadi bahasa lain atau makna lain dari imma itu adalah au. Cuman dia dihadirkan untuk memperinci kata yang masih umum ya. Baik. Nah, coba langsung dipraktekkan di sini. Adhil. Nah, ayo Bapak Bayu. Adkhil imma fi salasin jumalin min insya'aka. Ada min. Insaika. Ya, artinya Masukkan imma pada 3 kata 3 di kalimat 3 kalimat di apa ya? min insya'ika dari buatanmu sendiri. Dari buatanmu sendiri. Nah, berarti disuruh bikin satu kalimat yang ada imma. 3 imanya. Coba, bisa nggak Bapak Bayu? Uridul ma'a imma kohwatun wa imma sayun. Uridu. Alma. Uridu al-ma'a. Terus? Imma kohwatun wa imma sayun. Uridu uh, uridu imma al-ma'a wa imma Kohwatun. imma al-qahwat. Nam. Uridul Uridu ma'a imma kohwatun wa imma sayun gitu Ustaz. wa imma, ya benar. Imma qahwatan ya. Dia kan maf'ul dari uridu. Wa imma Maf'ulnya sayya. enggak di ma'a itu Ustaz ya. Kan jadi atop dia nanti ikutan. Oh. Ada wa. Imma al-ma'a wa imma al-qahwata gitu kan. Wa imma asyayya. Mumtaz. Jadi benar Pak Bayu. Uridu imma al-ma'a wa imma al-qahwata wa imma asyaya. Jadi ada 3 imma di situ. Baik, Mumtaz. Barakallahu fiik. Coba yang lain siapa yang bisa? Coba Ustadz. Tafadhali. Ad-durusul lughatal arabiyyat. Afwan. Ad-durusul lughatal arabiyyata. Naam. Bukan gitu Ustadz. Ya. Ad-durusu immal lughatal arabiyyata wa immal lughatal ingliziyata. Naam. 3 imma. Satu lagi berarti. Wa immal lughatal Indonesia. Naam. Nah, adrusu imma al-lughatal arabiyyata
wa imma al-lughata al-injiliziyata wa imma al-lughata al-indonesiata. Nah, atau bisa langsung adrusu al-lughata al-arabiyata imma sobahan, waktunya kan, wa imma masaan wa imma lailan. Jadi ada 3 waktunya, di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari. Jadi adrusu al-lughat al-arabiyyata imma sabahan wa imma masaan wa imma lailan. Boleh juga, atau langsung adrusu imma al-lughat al-arabiyyata wa imma al-lughat al-injiliziyata wa imma al-lughat al-indonesiyata. Baik, mumtaz. Yang lain? Pak Asikin nih, mana Pak Asikin? Ya Pak Ustadz. Ayo, bisa nggak Pak Asikin? Saya coba Pak Ustadz. Ya. Ta'alam, pelajari Pak Ustadz. Ta'alam Ya. Nah. imma fiqha wa imma nahwa. Nah. Pelajari ilmu fikih. Satu lagi, nah, benar, imma al-fiqha wa imma an-nahwa. Satu lagi. Wa imma al-haditha, misalnya ya. Oh, hadisah ya. Ya. Hadis ya, wa imma, satu lagi, wa imma hadisah. Nah, mumtaz. Jadi ta'allam al-fiqha, ta'allam imma al-fiqha wa imma an-nahwa wa imma hadisah. Nah, baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu penggunaan imma ya. Jadi untuk memperinci, ya, memperinci atau memberikan pilihan yang terperinci, gitu. Nah, menghadirkan ya sesuatu yang lebih rinci itu dengan imma. Baik. Nomor 20. Pak Bayu, lanjut. Hati muda. Nomor 20. Al-harbu mu'annasatun. Taqulu al-harbul alamiyatul ula. As-saniyatu al-harbul ahliyatu. Baik. Nah, ini poinnya adalah kata al-harbu. Al-harbu artinya apa? Perang, Ustaz, perang ya? Perang. Atau al-ma'rakah. Harbu. Persamaannya al-ma'rakah. Ya, al-ma'rakatu. Al-ma'rakatu itu artinya medan perang atau perperangan ya. Nah, al-ma'rakatu. Nah, ingat al-harbu itu dia mu'annas. Ya, dia mu'annas jika ditinjau dari jenisnya. Mu'annas, ya. Kalau dia mu'annas, maka ketika memberikan sifat harus mu'annas juga. Makanya di sini al-harbu al-alamiyatul ula. Apa artinya ini Pak Bayu? Perang dunia yang pertama berarti Ustaz. Nah, perang dunia yang pertama, ya. Jadi al-harbu al-alamiyatu al-ula. Al-alamiyatu na'at untuk al-harbu. Kenapa dia mu'annas? Karena al-harbu hukumnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Al-ula ini juga dia mu'annas karena sifat untuk al-alamiyatu. Ya. Atau sifat untuk al-harbu. Ya, sama sifat untuk al-harbu. Jadi al-harbu al-alamiyatu al-ula, perang dunia yang pertama, ya. As-saniyatu atau al-harbu al-alamiyatu as-saniyatu, perang dunia kedua. Baik. Al-harbu al-ahliyatu artinya apa? Pak Bayu. Yang al-harbu al-ahliyah. Perang ahli apa Ustaz? Ayo.
Perang Saudara. saudara. Nah, jadi al-harbu al-ahliyatu itu perang saudara. Jadi kalau perperangan itu terjadi antara ya satu bangsa gitu kan, satu bangsa, satu suku, nah, maka dinamakan harbun ahliyatun, perang saudara dalam bahasa Arabnya. Jadi harbun ahliyah itu perang saudara. Baik. Nah, intinya di sini poinnya dalam tamrinat 20 ini adalah di kata al-harbu ini ya. Al-harbu itu hukumnya mu'annas sehingga na'at atau sifatnya juga harus mu'annas. Itu poinnya. Baik. Jelas ini insyaallah Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Nah, silakan Mbak Anis nomor 21. Hati mudhari anil af'alal atiyata. Bawakan fi'il mudhari dari fi'il berikut. Wa yahwi. Awa yahwi. Mumtaz artinya Mengumpulkan. Ya, mengumpulkan atau meliputi. Nah, mencangkup. Terus Ladago yaldagu. artinya tersebut. Di hadis la yuldagul mu'min. Ya. Marrataini fi juhrin wahidin. Seorang mukmin tidak boleh tersengat atau disengat pada lubang yang sama 2 kali. Ladago Menyengat. Ya, tersengat, menyengat. Nah. Terus Qabadha yaqbidu. Artinya menyerap. Qabadha. Memegang, menangkap. Menggenggam atau menggenggam. Ya. Menggenggam. Wal arda qabadathu yaumal qiyamati. Kan? Ya, nanti bumi ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Terus Nasoba yansibu. Yansobu. Artinya Nasab Ustaz. Nasaba yansobu, na'am nasab. Atau bahasa yang kalau wa idza faragta fansab di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu telah selesai dari satu aktivitas fansab, maka berpindahlah, lakukanlah aktivitas yang lain. Artinya jangan misalnya jangan malas-malasan. Jadi hendaklah senantiasa terus berbuat yang positif, berbuat yang bermanfaat. Itu nasaba yansabu itu tegak. Ya, maksudnya arti bahasa letterleknya itu tegak. Tegak itu artinya ya terus berbuat, ya. Terus Saroko yasriku. Mencuri. Nah. Solaba yaslibu. Menyalip. Ya. Mana'a yamna'u. Melarang atau mencegah. Terus Sarro yasuru. Artinya berlari. Itu yasurruni annaki mujtahidah. Saya dibuat gembira dengan kesungguh-sungguhanmu. Berarti sarra yasurru itu menggembirakan, membahagiakan.
Kalau yang lari itu farra, ya firru, pakai fa. Itu yang lari. Kalau sarra ya surru itu menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Baik. Nah, untuk tamrinat berdua satu, sekarang bikinkan kalimat ya dengan menggunakan fiil ini ya. Fiil mudhari'nya atau fiil madinya. Tafadhali. Mulai dari hawa yahwi. Bikin kalimat. Mana nih suaranya? Nggak ada. Bentar, Ustaz. Oh, baik. Hawa ya, Ustaz. 6. Hawa Muhammadun Hawa Muhammadun al-wajibata minal madrasati. Muhammad Baik. mengumpulkan tugas dari sekolah. Nah, itu ada yang kurang tepat ya. Jadi hawa yahwi itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dicangkup oleh misalnya apa kita bilang hawa al-hakibatu hawat al-hakibatu jami al-kutubi. Jadi tas itu muat untuk semua kitab. Ya, gitu kan? Hawa itu kan mengumpulkan, meliputi, mencangkup. Hawat al-hakibatu jami al-kutubi. Tas ya muat untuk semua kitab. Nah, seperti itu. Coba yang lain. Coba untuk yang qabadha, coba qabadha. Ini satu-satu ini. Baik, coba dipikir dulu. Pak Bayu, hawa. Bikin kalimat. Hawa. Nah, Mengumpulkan. Hawal mudiru atau liba fil mal'abi. hawa itu kalau mengumpulkan yang tepat itu kalau jadi hawa yahwi itu disandarkannya kepada benda mati ya. Benda mati. Kalau mengumpulkan itu ajma'a misalnya. Ajma'al mudiru at-tullaba fil mal'abi. Ya, mudir mengumpulkan siswa di lapangan bermain. Jadi itu ajma'a yujmi'u, itu mengumpulkan untuk yang pelakunya manusia. Ya. Nah, kalau mengumpulkan hawa yahwi itu disandarkan kepada benda mati. Misalnya, kitab Nahu mengumpulkan kaidah-kaidah Nahu. Apa bahasa Arabnya? Awal kitab Nahwi. Ya, hawa kitabun nahwi apa? Kaidah-kaidah Nahu. Qaidatun Nahwi. Jamak berarti qawaidah an-nahwi. Qaidatun Nahwi. Nah, itu baru benar. Jadi hawa al-kitabu qawaidan nahwi. Kitab ini mengumpulkan
kaidah-kaidah nahu. Nah, itu baru benar. Nah, coba yang lain. Satu lagi, Pak Bayu. Contoh yang lain. Bentar. Hawat tolibu kitabun Jadi ingat, hawa disandarkan kepada benda yang mati. Pelakunya mati bisa harus Benda mati. benda mati. Ya, atau libu benda hidup apa benda mati? Enggak, maksudnya failnya tetap benda hidup, Ustaz. Ya, benda mati. Misalnya contohnya Pak Bayu, karena bahasa Indonesia kan nanti bahasa Arab kan ya. Misalnya bumi ini mengandung banyak harta karun. Apa coba? Hawal ardu. Nah, mu'annas ardu ya. Hawat al-ardu. Mengandung. Nah, itu hawa itu udah Kamilun. mengandung. Oh. Jadi hawa itu artinya mengandung, mengumpulkan, ya, mencangkup. Nah, itu. Hawat al-ardu. Nah. Harta al-malu ya, Ustaz, bukan? Nah, apa syaratnya harta karun? Apa? Kanzun ya. Nah, kunuz ya, itu. Jadi hawat al-ardu kunuzan. Nah, itu. Jadi bumi mengandung banyak kunuz, harta. Ya, taib. Nah, pasikin. Coba hawa pasikin. Ya Pak Ustaz, waduh ini hawa nih. Benda mati Pak Ustaz ya? Ya. Belum. Masih ini blank Pak Ustaz nih. Hawa. Nah, kalau gitu qobado. Qobado ya. Menggenggam. Nah, itu terserah ini. Qobado itu pelakunya umum. Boleh berakal, boleh enggak. Menggenggam. Nah, misalnya kalau saya bilang saya menggenggam tanah. Apa? Saya menggenggam tanah di tanganku. Baik, dipikirkan dulu Pak Sikin. Iya Pak Ustaz. Ayo, saya menggenggam tanah di tanganku. Menggenggam. Akbadutinu bilyadi. Qabadaya kebidu. Nah, akbidu. Nah, kan objek, jadi harus mansub. Objek yang digenggam. Bilyadi. Nah, akbadu atina fiyadi. Nah,
Baik, Mumtaz. Pak Bayu, saya menggenggam tanganmu. Apa? Akbadu Ah, yaduka. Yadaka. masa tangan laki-laki digenggam. Jadi apa? Akbadu, qabadayak akbidu ya. Qabadayak bidu kasrah mbaknya. Akbidu yada Yadaki. yadaki. Nah, berarti itu nanti ya berarti ya. Karena pakai fi'il mudhari. Saya akan menggenggam tanganmu. Berarti nanti. Kalau qabadtu yadaki. Nah, berarti saya udah dikerjakan. Jadi boleh pakai fi'il madi, boleh pakai fi'il mudhari. Baik. Coba bikin sendiri sekarang. Pak Bayu, kalimatnya. Qabadat qabadat talibu alkitaba. Talibu mudzakkar berarti nggak perlu pakai ta ta'nis. Qabadha biasa. Ya, qabadat talibu alkitaba. Nah, qabadha at-talibu al-kitabah. Baik, mumtaz. Ayo Mbak Anis, satu lagi. Kalau gini Ustaz, yajibu an yakbado al-ukhuwatal islamiyata. Yajibu an naqbidha. Nah, Nakbido al-ukhuwatal al-islamiyata. baik, boleh. Wajib menggenggam ya persaudaraan Islamiyah. Nah, baik, mumtaz. Pak Sikin, Belum ketemu nih Pak Ustadz nih. belum ketemu juga ya. Iya, belum ketemu Pak Ustadz. Jadi harus sering-sering Iya. latihan bikin kalimat ya. Iya, Pak Ustadz. Jangan kita bisa mengartikan tapi nggak Iya. bisa membuat kalimatnya. Iya. Berarti kita Tadi pasti saroko artinya apa tuh? Saroko. mencuri. Oh, mencuri ya. Iya. Mencuri. Ya, Pak Ustadz. Kalau begitu langsung nomor 22. Pak Sikin dibaca. Ya, Pak Ustadz. Hati jam'al asma'il ati-ati. Nah, yang diminta apa di sini? Mendatangkan bentuklah jam atau berikan jamak dari isim berikut. Ya, Jamak. jadi hadirkan jamak dari isim-isim berikut. Nah, ya. Ayo. Harbun jamak. Harbun Hurubun. artinya apa? Harbun? Perang, Ustaz. Perang. Jamaknya? Hurubun, Ustaz ya. Hurubun. Hurubun, naam. Hurub. Perang-perangan ya. Hurubun, peperangan. Ya banyak peperangan. Jadi hurubun. Hurubun ya. Ke bawah atau kiri, Pak Ustaz? Terserah. Hurubun. Juhrun ya, saya lupa Juhrun, Pak Ustaz. Juhrun. Apa artinya juhrun? Belum tahu Juhrun, Pak Ustaz. Juhrun. Itu kan ada di hadis sebelumnya. La yuldabu al-mu'minu fi juhrin wahidin. Hadis sebelumnya kan ada di di Hiwar. Iya. Di Hiwar. Coba dilihat di Hiwar ada hadis yang mengatakan la yuldabul mu'min. Mu'min.
Ya. Ada nggak? Terus Ustaz. Di akhir-akhir, sebelum terakhir. Ya, Lembaran sebelum terakhir. Daul Mukmin ya Ustaz. Nah, ada nggak? Ya. Apa artinya jadi? Yuldagul Mukmin Juhrin. Ya. Apa artinya? Tadi Ada arti apa Ustaz? Oh, hadis Ustaz ya? iya, enggak. Juhrun itu artinya apa? Ya, itu hadis. La yuldagul mu'min fi juhrin wahid itu hadis. Nah, juhrun itu artinya apa? Sip. Yang lain, Pak Bayu, juhrun? Lubang ya Ustaz ya? Lubang. Ya, ingat, lubang. Ya. Ya, betul. Jamaknya apa? Jamaknya? Jamaknya juhurun Ustaz. Juhurun. Ya. Juhurun, oh ya, pakai waw ya. Juhurun ya. Juhurun. Lubang. Ya. Lubang-lubang ya. Ya, baik. Qaidatun. Artinya apa qaidatun? Ini qaidah. Kaidah Ustaz, kaidah nih. Qaidah. Nah, jamaknya? Jamaknya qawaidu. Nah, qawaidu. Nggak boleh bertanwin ya. Qawaidu Kenapa ya. nggak boleh bertanwin? Mamnu min as-sarfi Ustaz. Mamnu min as-sarfi karena pola mafailu. Ya, ilu ya. Terus? Wasanun. Artinya wasanun. Wasanun lupa bahasanya. Ada di Hiwar kemarin. Oh ya, wasanun ya. Yang lain wasanun artinya apa? Berhala, Ustaz. Berhala. Nah, wasanun berhala apa Sikin? Ya, berhala Ustaz ya. Namanya Ausanu ya Ustaz ya. Ausanu. Nah, ausan ya. Ausanu. Baik. Ausanu. Terus zanbun. Jamanya zunub Ustaz. Zunub. Zunubun. Wow, ada wow. Oh, zunubun. Oh ya, ada Pak ya. Zunubun. Artinya apa? Ya, mandi ini Pak. Mandi. Mandi. Astagfirullah ya. Zunbun ya. Al-abdu idza aznaba zanban. Seorang hamba jika melakukan sebuah dosa ya. Dosa besar Ustaz. Ya, dosa. Zanbun itu dosa. Dosa ya, maaf ya. Gunubun, dosa-dosa. Jasusun. Artinya apa? Jasusun. Wah, ini jasu. Baik. Yang lain? Jasus, Pak Bayu artinya apa? Mata-matanya bukan Ustaz? Nah, mata-mata. Ya. Jasus itu mata-mata, Pak Sikin. Mata-mata Ustaz. Jasus mata-mata. Jamaknya? Bukan satu mata aja Ustaz nih, mata-mata. Iya kan bahasa kita namanya mata-mata itu kan jasus ya emang satu orang, tapi mata-mata kan bahasanya. Iya, iya. Nah, kalau banyak mata-mata jamaknya apa? Banyak jadi Jawa si Ustaz ya? Jawasis. Oh iya, Jawasis. Jawasis ya. Jawasisu. Nah, ya. Jawasisu.
Nah, itu jamaknya. Jasusun, jawasisu. Baik. Lanjut. Jawasisu. Hizaun. Sepatu Pak Ustadz, sepatu ya? Ya, sepatu. Jamaknya. Sepatu. Ini mu'anas ini Pak Ustadz. Ya, jamaknya apa jamaknya? Ahziyatun Pak Ustadz. Ahziyatun. Nah, ahziyatun. Baik, benar. Itu Pak Ustadz ya? Ya, ahziyatun. Terus syahinatun artinya? Syahinatun. Aduh, lupa lagi Ustadz ya. Syahinatun. Syahinatun Belum. Pak Bayu artinya apa syahinatun? Apa Ustaz? Kurang tahu juga ini. Lupa. Nah, Mbak Anis, syahinatun. Truk Ustaz. Truk. Nah, truk atau kontainer. Kemarin asuku asyahinah. Saya menyetir truk. Syahinah itu truk. Apa zamannya Pak Sikin? Maksudnya Pakai jamak muannats salim. Oh, jamak muannats salim ya. Saina. Syahinatun. Sahinatun ya betul jamak muannats salim. Syahinatun. Nah, baik. Sahinatun. Lisun. Lisun Pak Ustadz ya? Ya, artinya apa lisun? Lupa nih Pak Ustadz. Lupa, baik. Aduh. Bayu lisun. Perampok Ustaz. Perampok, pencuri. Pencuri ya. Perampok atau pencuri. Jamaknya apa, Pak Sikin? Pencuri. Pencuri Pak Ustadz ya. Ya. Apa? Enggak tahu. Belum tahu Pak Ustadz. Baik. Mbak Anis, jamaknya? Taksir nih. Kurang tahu juga Ustaz. Baik, Pak Bayu. Jamaknya Pak Bayu? Sama. Enggak tahu juga. Lususun. Ya, lisun jamaknya lusus. Ya, lususun. 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 Itu pencuri-pencuri. Baik. Nama selanjutnya di bawahnya Pak Sikin. Dinun. Dinun jamaknya artinya dulu. Dinun. Wah, belum bosan nih dinun ya. Inna dina indallahil Islam. Agama Ustaz. Agama. Ya maaf, agama. Baik. Jamaknya adian Ustaz. Adian, naam. Terus Malbasun artinya Ustaz. Malbasun dalam hadis Nabi. Hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kan ada itu. As'asa agbara yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya Rab mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Itu katanya. Makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, malbasuhu haramun. Apa malbas? Malbasun. Minuman Ustaz ya? Minuman. Masrab tadi kalau minuman. Oh. Apa? Makanan Pak Bayu malbasun apa? Pak Bayu. Pakaian berarti Ustaz. Pakaian. Pakaian ya. Oh iya.
Pakaian jamaknya malabis. Nah, malabisu. Malabisu ya, malabisu. Hadisun. Hadis Artinya Ustaz. hadisun, Hadis. hadis. Jamaknya Namanya ahadis. ahadisu. Ahadisu ya. Ya, baik. Ini jamaknya ditulis ya dan diingat ya. Jadi harbun jamaknya hurubun, juhrun jamaknya juhurun, qaidatun jamaknya qawaidu, Qawaidu, ya. watanun jamaknya ausanu, zanbun jamaknya zunubun, jasus jamaknya jawasisu, hizaun jamaknya ahziyatun, syahinatun jamaknya syahinatun, listun jamaknya lususun, dinun adiyanu, malbasun malabisu, hadisun ahadisu. Nah, ini jamaknya. Ya. Baik. Nah, nomor 23 Mbak Anis, tafadhali. Ada fil kula kalimatin mimma ya'ti fi jumalin mufidatin. Nah, jadi masukkan setiap kata berikut ke jumlah yang sempurna. Jadi sholla, mulai dari sholla, bikin kalimat yang sempurna. Sholla artinya apa sholla? Sholat Ustaz. Sholat. Nah, coba bikin kalimatnya. Sholat subahi fi baiti ma'a ummi. Siapa yang sholat? Sholat itu fi'il atau isim? Fi'il, sebentar. Fi'il. Nah, perbuatan. Berarti harus ada pelakunya. Usolli sholatas subhi fi baiti ma'a ummi. Nah, usolli sholat subhi fi baiti ma'a ummi. Nah, baik, mantap. Kemudian yang kedua, saroko, Pak Bayu, saroko. Saroko. Saroko rojulu as-sayyarota. Naam. Saroko ar-rajulu as-sayyarota. Artinya? Laki-laki mencuri mobil. Naam. Laki-laki atau orang itu mencuri mobil. Baik. Mana'a. Pasikin mana'a. Mana'a berarti. Mana'a al-mudarisu. Bisa Ustaz? Iya benar. Mana'a al-mudarisu. Guru melarang atau menahan. Melarang ya. Melarang. Itu keluar kalimat ini. Mana'a al-mudarisu. Apa kalimatnya? Melarang Ustaz ya. Mana'a melarang. Aduh, saya lupa nih untuk terakhir pusat nih. Untuk ini pusat, untuk objek pusat nih. Iya. Aduh. Guru melarang. Nah, yuk. Butuh sering latihan ya pasikin ya. Latihan pusat nih. Guru melarang siswa. Ya. Oh iya. Melarang siswa.
Guru melarang siswa keluar dari kelas. Keluar ya. Apa bahasa Arabnya guru melarang? Mana al-mudarrisu kan tadi? Ya, ma'amularisu. Terus siapa yang dilarang? Siswa. Apa bahasa Arabnya siswa? Toliba Ustaz. Nah, baik. At-taliba. Jadi Taliba. guru melarang siswa. Apa yang mana al-mudarrisu at-taliba? Dari keluar kelas. Apa bahasa Arabnya dari keluar? Keluar. Minal huruji. Minal huruji ya. Ya. Ya, Mana al-mudarrisu at-tullaba minal huruji. Ya. Oh iya ya. Ya, sekarang Surra. Banis surra. Surah Ahmadu Amron. Itu kan mabni lil majhul. Surra. Kalau maklumnya kan sarra, fathah sinnya. Sekarang surra, berarti dia mabni majhul. Nah, jadi fa'ilnya nggak ada, adanya naibul fa'il. Yang asalnya objek dijadikan naibul fa'il. Surah Ahmadu. Nah, surra Ahmadu. Ahmad dibikin bahagia. Baik, mumtaz. Surra Ahmadu. Ahmadu fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il, Ustaz. Naibul fa'il. Nah, jadi perhatikan ya. Dhammah di situ. Surra berarti dia mabni majhul. Baik. Pak Bayu, al-harbu. Al-harbu. Berarti paling al-harbul akhilatul ula, Ustaz. Harus Banyak loh. mu'annas. Iya, banyak ya. Saya membaca gitu kan. Oh iya. Saya membaca sejarah peperangan dunia pertama atau apa kan banyak. Saya menonton film perang dunia pertama. Banyak sebenarnya. Iya benar-benar. Ayo coba. Qara'tul harba. Qara'tu. Ya. Tarikh lah, tarikh. Sejarah. Tarikh. Sejarah itu apa bahasa Arabnya? Tarikhun. Ya, atau sirah. Kan sirah itu sejarah sirah. Qara'tu. Qara'tu tarikhun. Berarti Objek. tarihan. Qara'tu Ya, tarih udah pilih. tarihan harbil alamatil ula. Alamiyati. Alamiyatil ula. Nah, qara'tu tarihal harbi al-alamiyatil ula. Nah, baik. Mumtaz. Mu'zamu. Fasikin mu'zamu. Bisa nggak fasikin? Ya, Pak Ustaz, mu'zomu ya. Mu'zomu. Artinya apa dulu mu'zamu? Baru ini Ustaz, baru dengar Ustaz, mu'zomu ya. Mu'zamu baru dengar ya. Baik. Mu'zomu. Ya. Mbak Anis. Mu'zamu apa artinya? Dimuliakan, Ustaz. Bukan. Kalau yang mu'azzam itu baru yang dimuliakan, yang diagungkan. Mu'azzam. Kalau ini mu'zamu. Mu'zomu ya. Sebagian besar.
Aksar artinya mu'dhamu itu al-aksaru. Sebagian besar, sebagian banyak. Atau yang banyak atau yang besar. Sebagian besar mu'dhamu. Baik, coba bisa pastikan bikin kalimat. Bagian besar ya. Sebagian besar. Nah nih, sebagian besar peserta tidak hadir. Atau sebagian besar siswa tidak hadir. Apa bahasa Arabnya Pak Sikin? Bagian besar ya. Mu'dhamu tidak hadir. Mu'dhamu Sebagian besar siswa. ya. Mu'dhamu tulabu. Mudah-mudah pilih. Mu'dhamu tulabi Ustaz ya. Mu'dhamu tullabi. Mu'dhamu tulabi bil ghaib. Ghaibuna. Goibu ya. Ya. Goibuna ya. Ya. Mu'dhamu tullabi Goibuna. Oh ya Ustaz ya. Ibnu kaza wa kaza sanah. Pak Banis. Ibnu kaza wa kaza sanah. Artinya apa, Ustaz? Hah? Artinya? Ibnu kaza wa kaza sanah. Artinya apa? Enggak. Ayo. Kurang tahu, Ustaz. Ibnu artinya apa Ibnu? Anak laki-laki. Nah. Kaza. Kaza demikian, Ustaz. Ya demikian. Wa kaza sanah. Dan demikian tahun. Ya. Jadi ini tentang umur nih. Nah. Pakai kata ibnu kada wa kada sanatan, Ustaz. Jadi artinya maksudnya dia anak yang berusia sekian puluh tahun. Nah, itu. Jadi kaza wa kaza itu diganti bilangan. Oh gitu. Diganti bilangan. Tapi bilangannya yang atop maktub berarti. Yang bilangan mulai dari 21 sampai 99 kecuali puluhannya. Berarti aro ibna sita wa isyrina sanatan. Nah, ibna sittin wa isyrina sanatan. Mudah-mudah pilih nanti. Ibna sittin wa isyrina sanatan. Gitu. Nah, Ustaz. Baik. Misalnya kalau kalimatnya begini Pak Bayu. Saya adalah anak, ya maksudnya anak itu apa? Anak manusia ya. Saya adalah seseorang, bahasa lainnya ibnu itu. Seseorang yang berumur 45 tahun. Antum bilang apa? Pak Bayu. Ya, Ustaz. Anak ibnu 45 arba'at 45. Kalau 45 itu satuan dulu baru puluhannya. Khamsatun wa arba khamsatin wa arba'ina. Ya, sanatan. Oh, sanatan. Salahnya di mana nih Pak Bayu? Ada yang pertama salahnya, lihat ma'dudnya. Ma'dudnya kan sanah. Sanah itu mudzakkar atau muannas? Muannas, Ustaz. Berarti satuannya harus berbalikan.
Iya, Ustaz. Ya, kemudian sana itu kan ma'dud untuk bilangan berapa? 11 sampai 99 harus mansub. Ingat nggak ini? Ya, Ustaz. Nah, berarti yang benar gimana? Ana ibnu Khamsun. mudah-mudah pilih dari ibnu. Khamsin. Ana ibnu khamsin. Nah, Wa arba'ina. wa arba'ina Sanatan. sanatan. Baik. Ana ibnu khamsin wa arba'ina sanatan. Baik. Fasikin. Ya. Ya, Pak Ustaz. Misalnya Ahmad, ya, orang yang berumur 87 tahun. 87 Pak Ustaz ya. 87. Ahmad ibnu Terus ibnu 87. Sabuuna Pak Ustaz. Sabuuna. Samanu. Satuan dulu baru puluhannya. Oh, 80-an ya. Oh, ini angka pada lupa semua ini. Udah lewat padahal di pelajaran kedua angka itu. Di kitab Durusul Lughah yang 2, jilid 2. Sabu'u Pak Ustaz, Sabu'u. Ya, berarti Ahmadu ibnu Sab'in. Sab'in Ahmadu ibnu Sab'in Wasamani. Oh, wasamani ya. Wasamanina. Kan samanuna. Samanina. Lah. Ahmadu ibnu Sab'in samanina ya, samanina. Wasamanina. Wasamanina. Kaza. Sanatan. Kazanya itu diganti samanin. Kaza pertama bilangan satuan, kaza kedua bilangan puluhan. Jadi ibnu Sab'in wa samanina sanatan. Oh iya, sanatan ya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Ya, sanatan ya. Ya. Nah, Mbak Anis satu lagi coba Mbak Anis. Misalnya. Contoh lagi Ustaz. Ya, ini kalimatnya misalnya. Saudara saya berumur 32 tahun. Akhi ibnu Naini. Ibnu Naini, naam. Wa salasina sanatan. Mumtaz. Benar. Nomor 24 Pak Bayu. Fi salasumi'atin lafdun mi'atun majrurun bil idofati imma salasun wa yu'rabu bi hasabil amili nahwu indi salasumi'ati riyalin huna salasu marfu'un li annahu mubtada'un uridu salasa mi'ati riyalin huna salasa mansubun li annahu maf'ulun bihi istaraitu hadhihi sa'ata bisalasi mi'ati riyalin huna salasi majrurun bil ba'i. Perhatikan di sini Pak Bayu. Nah, jadi di sini kan kita akan membahas kata salasimi'atin atau yang semisal. Yang semisal itu berarti tinggal diganti.
Ya, satuannya tinggal diganti. Salasi itu kan satuan, mi'ah ratusannya, 300 jadinya. Berarti kalau mau bilang 400, arba'u mi'atin, arba satuannya. Kalau 500, khamsu mi'atin. Nah ini, ya. Jadi di sini yang jadi poin adalah lafaz mi'ah itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Selalu dibaca tin, mi'atin, 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 majrur sebagai mudhaf ilaih gitu. Adapun satuannya seperti salas ini fayu'rabu bihasabil amil. I'rab itu i'rabnya sesuai dengan amilnya, faktornya atau keduduknya dalam kalimat. Kalau dia sebagai mubtada maka dibaca salasu marfu. Kalau sebagai fa'il berarti dibaca salasu marfu. Kalau sebagai maf'ul bih misalnya berarti dibaca salasa mansub. Kalau kemasukan huruf jar berarti salasi. Nah ini. Baik. Jelas ini Pak Bayu ya? Insya Allah. Nah, jadi yang berubah-ubah itu yang mana? Satuannya. Ya. Yang berubah itu adalah bilangan satuannya, yaitu salasnya. Adapun mi'ahnya selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, coba perhatikan di situ contohnya. Indi salasu mi'ati riyalin. Ya, salasu dia marfu sebagai mubtada. Ya, salasu. Ya, sedangkan mi'ati mudhaf ilaih selalu majrur. Uridu salasa mi'ati riyalin. Salasa mansub sebagai maf'ul bih dari uridu. Ishtaraitu ya hazihi sa'ata bisalasi. Nah, bisalasi majrur ya dengan kasroh karena kemasukan huruf ba bisalasi. Ya. Baik, kalau sekarang kita ganti misalnya Pak Bayu. Saya memiliki 700 real. Antum bilang apa? Saya memiliki 700. Indi sab'ami'atin riyalin. Nah, kenapa Sab'u. sab'ah? Ya. Sab'umi'atin. Ya, indi sab'umi'ati riyalin. Nah, baik. Saya berimpak atau bersedekah dengan 400 real. Coba. Saya berimpak 400 real. Anfaqa yunfiqu, itu berimpak. Unfiktu ya. Anfiktu. Anfaqtu berarti. Anfaqa anfaqtu. Anfaqtu 400. Arba'umi'atin riyalin. Kenapa arba'u? Arba'ata. Kan dia ini, aful. Ya, berarti arba'ah. Arba'ata atau arba'ah? Arba'ah. Ya, Arba'ah mi'atin riyalin. Nah, anfaqtu arba'a mi'ati riyalin. Baik. Nah, jadi paham di sini ya. Letak perubahannya di mana? Di satuannya. Ya, itu tergantung kedudukan dalam kalimat. Kalau dia sebagai fa'il maka marfu, kalau sebagai maf'ul bih maka mansub, kalau sebagai majrur karena kemasukan huruf jar maka dia majrur dengan kasroh ya. Terus wa mislu salasi mi'ati. Nah, kenapa salasi di sini? Wa mislu ada huruf atofnya nyambung ke majrur tadi bukan Ustaz? Kalimat ya, mudhaf ilaih dari mislu. Oh, mudhaf ilaih. Salasi kan majrur sebagai mudhaf ilaihnya mislu. Makanya salasi. Wa mislu salasi mi'atin.
Wa mislu salasimi'atin. Akhwatuha arba'umi'atin. Wa khamsumi'atin. Ila tis'imi'atin. Nah, ini penjelasannya di sini. Seperti salasumi'ah adalah saudara-saudaranya. Jadi arba'umi'ah, khamsumi'ah, situmi'ah, sab'umi'ah, gitu kan. Ya, samanumi'ah, tis'umi'ah. Jadi mulai dari 300, ya. Kemudian 400, 500, 600, 700, 800, sampai 900. Jadi mulai dari angka 3 sampai 9 yang digandengkan dengan mi'ah. Nah, ini sama hukum satuannya. 3 dengan 9 ini sama hukumnya. Yaitu kalau dia marfu dengan dhammah, kalau dia mansub dengan fathah, kalau dia majrur dengan kasrah. Berarti antum bilang salasu mi'atin, salasa mi'atin, salasi mi'atin. Begitupun arba'u mi'atin, arba'a mi'atin, arba'i mi'atin. Atau khamsu mi'atin, khamsa mi'atin, khamsi mi'atin. Sitta mi'atin, sittu mi'atin, sitti mi'atin. Sab'u mi'atin, sab'a mi'atin, sab'i mi'atin, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jelas ini ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Baik. Saya dibaca. Iqra al-a'dad. Iqra al-a'dada fima yali qira'atan sahihatan. Ya, jadi bacalah angka berikut dengan bacaan yang benar. Jadi bacanya harus benar. Nomor 1 dan diartikan. Fi hadal kitabi khamsumi'atin safhatin. Qara'tu Nah, terus qara'tu minha arba'ami'atin safhatin. Ya, artinya arba'ami'ati safhatin. Artinya Kitab ini memiliki 500 halaman. ya. Aku membaca darinya 400 halaman. Baik. Nomor 2. Samanul tadhkirata Mudah-mudahan play. Samanu tadhkirati tis'umi'atin dolarin. Tis'umi'ati dolarin. Nah, artinya Samanun apa ya? samanu, harga. Oh, harga $900. Harga tadkirah. Tadkirah itu tiket. Oh, harga tiket $900. Ya, harga tiket $900. Mahal amat. Tiket apa ya? Hampir biaya S2 kuliah itu sampai selesai. $900. Baik. Nomor 3. Mbak Anis, nomor 3. Ishtara itu hadas siroro bitis. Siwaro. Ishtara itu hadas siwaro bitis imiatin junaihin. Bitis bisa bayar atau bisnis Bisa beimiatin junaihin. Bisa ati junaihin. Bisa ati junaihin. Nah, artinya aku telah membeli siwar ini. Siwar apa siwar? Siwar. Gelang. Gelang. Nah, benar, gelang. Saya telah membeli gelang ini seharga 900. Ayo, 900 apa?
Spon. Nah, Berarti spon. ya. Terus nomor 4. Yadrusu fi hadhil kulliyati sittimi'ati talibin. Artinya Dia belajar di fakultas. ya belajar di fakultas ini. Yang belajar di fakultas ini 600 mahasiswa. 600 mahasiswa. Baik. Nomor terakhir Pak Sikin, nomor 5. Ya, Pak Ustadz. Ji'tu ilal madinati al munawwarati ama arba'umi'atin. Nah, kenapa arba'u? Arba'ah. Arba'ami'ah. Nah, dia Maksud? mudhof ilaih. Kasihin mudhof ilaih dari Ya. aman. Ama arba'imi'atin. Ya, arba'imi'atin. Ya, arba'imi'atin mafutas. Matin wa alfin lil hijroti. Artinya Itu saya datang ke Al-Madinah Munawwaroh sama tahun 1400 Hijriah, Pak Ustadz. 1400 Hijriah. Hijriah, ya. Nah, jadi itu bacanya harus benar ya. Ya, Kapan betul, dibaca arba'i, kapan betul, dibaca ya. arba'ah, Ya, itu harus diperhatikan. Ya. Baik, nomor terakhir dibaca Pak Sikin 25. 25. Al-Yahudu ismu jinsin jam'iyun. Jam'iyin. Nah, ismu Oh, jinsin jam'iyun. Benar. Jadi jam'iyun, di benar. sini perhatikan, Anda jelaskan dulu ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ismu jinsin jam'i? Ismu jinsin jam'i itu adalah ya isim jenis yang bermakna jamak. Artinya pas sedikit dan banyak lapasnya sama. Contoh, ya ma'un. Ya. Artinya apa ma'un? Air ya. Ya, air, Ma'un Ustadz. itu air. Nah, ma'un. Nah, sekarang air yang satu gelas antum namakan apa? Ma'un juga enggak? Ya, Ustaz. Ma'un namanya. Air yang di gelas, satu gelas ma'un. Yang di laut juga namanya ma'un. Gitu kan? Nah, maka ini namanya ismu jinsin jam'i. Dia sedikit dan banyaknya lapas sama. Ya, lapas sama. Ma'un tetap. Mau dia seluas laut, sebanyak lautan, airnya tetap dibilang ma'un. Hanya satu gelas tetap namanya ma'un. Itu namanya ismu jinsin jam'i. Ya. Baik. Terus lanjut dibaca Pak Bayu, Pak Pasikin, wa ismul jinsil jam'i. Wa ismul jinsi jamiyu huwallazi jam'iyu huwallazi yufraku bainahu wa baina wahidihi bil ya'i au bi ta'i. Nah, ini. Jadi ismu jinsil jam'i itu adalah yang bisa dibedakan antara satu jenis dengan banyak jenis. Bagaimana cara menambahkannya? Bagaimana cara membedakannya? Tambahkan ya nisbah atau tak marbutoh. Nah, contoh ini. Nah, contohnya misalnya kita bilang ya
Syajarun. Ya. Artinya apa syajarun? Pohon, Ustaz. Pohon. Nah, syajarun itu pohon. Pohon itu banyak jenisnya enggak? Banyak, Ustaz. Banyak. Ya. Syajarun. Makanya syajarun ini masuk dalam kategori ismu jinsin jam'iyyin. Ya. Dia termasuk isim jenis. Kenapa dinamakan isim jenis? Karena pohon itu banyak jenisnya. Ya. Kenapa jam'iyyin? Karena tadi banyak jenisnya. Dia banyak jenisnya, maka dinamakan jam'i. Nah, untuk membedakan antara satu jenis dengan banyak jenis, maka kalau dia satu berjenis, jadi syajarotun. Syajarotun berarti itu satu jenis pohon. Kalau syajarun banyak jenis pohon. Paham di sini? Pak Bayu? Ya, Ustaz. Baik, contoh lain misalnya. Ya. Kita contohkan misalnya bakorun. Artinya apa bakorun? Sapi. Bakorun. Nah, bakorun sapi. Banyak jenisnya nggak sapi itu? Banyak, Ustaz. Banyak. Berarti ini antum artikan banyak jenis sapi. Bakorun. Itu banyak jenis sapi. Kalau satu jenis doang? Bakarotun, Pak Ustadz ya? Bakorotun. Nah, dikasih tak marbutoh. Bakorotun. Nah, itu berarti satu jenis sapi. Pokoknya antum harus lihat apakah dia banyak jenisnya. Misal kata itu banyak jenisnya enggak? Kayak tadi, bakorun. Bakorun ini kan sapi. Berarti sapi itu banyak jenisnya. Oh, ini termasuk ismu jinsin jam'i namanya. Karena dia ya mencangkup ya sesuatu yang banyak jenisnya. Nah, kemudian kita ingin memisahkan satu jenis aja. Kita menginginkan satu jenis aja. Maka cukup ditambahkan tak marbutoh bakorotun, berarti satu jenis gitu. Satu jenis sapi, bukan banyak jenis tapi satu jenis sapi. Kalau udah ditambahkan tak marbutoh. Ya. Contoh lain misalnya. Kalimatun. Ya. Artinya apa kalimatun? Kata. Kalimatun. Nah, kata. Berapa? Berapa Satu jenis? berarti. Satu jenis berarti. Ya, kalimatun itu berarti satu jenis kata. Ima dia huruf, ima dia fi'il, ima dia isim. Ya kan? Ya, Ustaz. Ya. Kalau banyak jenis sekarang, di situ ada isim, ada fi'il, ada huruf. Namanya apa? Banyak Kalam. jenisnya. Kalimun. Kalimun. Nah, benar. Kalimun. Nah, itu. Tinggal dibuang tak marbutohnya. Berarti banyak jenis kata. Banyak jenis kata di situ. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau cuma satu jenis doang, huruf doang misalnya, berarti kalimatun nanti bilang. Ya. Atau isim doang, kalimatun. Atau fi'il doang, kalimatun. Kalau ada isim, fi'il, huruf, maka kalimun. Nah, ini. Jelas ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Baik. Nah, lanjut dibaca amsilatul ifrad bil ya. Amsilatul al ifrodi bil ya'i. Nah, ini maksudnya adalah menjadikan dia satu jenis saja dengan menambahkan iya. Ya kan, al-Yahud itu banyak jenis. Orang Yahudi itu kan banyak jenisnya. Banyak, ya. Dia mencangkup banyak jenis orang Yahudi. Kalau satu jenis aja, maka tambahkan iya menjadi Yahudiyun. Nah, berarti satu orang maksudnya. Ya, satu orang yang berjenis Yahudi, yang berkebangsaan Yahudi. Gitu. Terus Arabun. Nah, coba perhatikan di situ Arabun. Arab. Orang Arab itu banyak jenisnya enggak? Banyak, Ustaz.
Banyak. Nah, kalau satu jenis orang Arab berarti Arabiyun, berarti seorang yang berkebangsaan Arab. Gitu. Jadi satu orang, satu jenis. Gitu. Rumun, Romawi. Romawi itu banyak. Kalau satu orang, Rumiyun. Yang menjadi satu orang Romawi. Turkun, Turki. Banyak. Kalau satu orang, Turkiyun. Nah gitu. Inklizun, itu banyak. Kalau satu orang, Inkliziyun. Indonesia. Kalau satu orang apa? Indonesiun. Ya, Malaysia. Kalau satu orang, Malaysiun. Jadi menambahkan iya nisbah itu menunjukkan dia satu orang. Dia satu orang. Kalau dibuang ya nisbahnya maka menjadi banyak. Ya, menjadi banyak. Gitu. Jelas ya ini ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian untuk yang kedua, amsilatul ifrad bitta. Menjadikan dia satu jenis dengan menambahkan ta. Samakun, itu artinya banyak jenis ikan. Samakun, banyak jenis ikan. Kalau satu jenis ikan, samakatun, itu bilang. Syajarun, banyak jenis pohon. Kalau satu jenis, syajarotun. Tufahun, banyak jenis buah apel. Kalau satu jenis, tufahatun. Inabun, satu jenis, banyak jenis anggur. Inabun itu banyak jenis anggur. Nah, anggur merah, anggur apa lagi lah itu namanya. Ya. Kemudian kalau satu jenis saja, inabun, inabatun. Tambahkan tak marbutoh. Inabatun. Mauzun, banyak jenis pisang. Kalau satu, mauzatun. Itu. Habbun, banyak jenis biji-bijian. Kalau satu, habbatun. Habbatun. Intinya penambahan tak marbutoh kepada isim jenis itu menjadikan dia mufrad, menjadikan dia tunggal. Begitupun menambahkan iya pada isim jenis itu menjadikan dia tunggal, mufrad. Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Nah, ada pertanyaan seputar yang ke-25 ini? Nggak ada ya? Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah kita selesai tamrinat dari pelajaran ketiga ini. Ya, yang poinnya sebenarnya itu adalah terkait tentang naibul fa'il yang paling inti dari pelajaran ketiga dan tamrinatnya. Ya, Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan masuk ke Adar Surrabi, pelajaran yang keempat, dan di sini insya Allah nanti ada kaidah-kaidah baru ya serta latihan-latihannya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya karena udah jam 7 lewat, mungkin ada pada kegiatan cari sarapan dan yang semisalnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.